Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Raffi Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Nembaan 1, Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Abu Ahmad MPD sebagai fasilitator serta Bapak Ari Wahyu Widodo SPD sebagai pengajar praktik. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan selama ini selama saya menjalani program pendidikan guru penggerak. Berikut akan saya sampaikan terkait rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya melakukan tindakan aksi nyata ini. Yang pertama, saya merasa budaya positif di sekolah perlu diterapkan guna menumbuhkan kesadaran diri atau keyakinan diri akan makna berperilaku baik sehingga murid memiliki motivasi internal yang kuat dan tidak tergantung pada imbalan ataupun hukuman dari sisi eksternal. Latar belakang yang kedua, budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus ada upaya bersama atau kolaborasi yang baik antar warga sekolah, terutama antara kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Semua hal ini harus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Tujuan aksi nyata saya yang pertama yaitu mewujudkan murid yang memiliki kesadaran diri dalam melaksanakan keyakinan kelas dan sekolah, tidak tergantung pada adanya hukuman dan penghargaan. Tujuan yang kedua, mewujudkan murid yang berperilaku positif, antara lain bertanggung jawab atas tindakannya serta memiliki jiwa yang kesatria atau berani, mengakui kesalahan, jujur, saling mendukung, selalu berprasangka baik kepada orang lain, toleransi, peduli terhadap orang lain, dan lingkungan. Rancangan tindakan aksi nyata saya yang selanjutnya yaitu tolok ukur. Apa sih tolok ukur yang bisa kita lihat setelah saya melakukan tindakan aksi nyata? Yang pertama, guru memahami dan melaksanakan konsep inti dari budaya positif yang dapat diukur dengan pembuatan keyakinan pada masing-masing kelas, serta penyusunan program penerapan budaya positif di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Tolok ukur yang kedua bisa kita lihat dari perilaku positif siswa yang menggambarkan pelaksanaan tindakan berdasarkan keyakinan kelas serta program budaya positif yang telah disusun bersama di sekolah. Lini masa. Yang pertama, saya akan melaksanakan koordinasi tentunya dengan pimpinan atau kepala sekolah terkait pentingnya budaya positif ini diterapkan di sekolah. Langkah yang kedua yaitu berkoordinasi dengan rekan guru lainnya guna mengadakan kegiatan diseminasi. Yang ketiga, pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya disusul dengan koordinasi bersama kepala sekolah maupun rekan guru untuk pendampingan pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Setelah itu, kegiatan yang terakhir atau langkah yang terakhir yang saya lakukan yaitu mengadakan telaah berkelanjutan untuk merefleksi dan mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat oleh masing-masing kelas. Dukungan yang saya butuhkan untuk penerapan budaya positif di sekolah antara lain, saya pasti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar rencana aksi atau tindakan yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Yang kedua, selain warga sekolah, saya juga membutuhkan kerjasama atau dukungan dari orang tua atau wali murid untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan yang tentunya berhubungan dengan kegiatan yang ada di rumah masing-masing sebagai proses pembiasaan baik. Dan yang terakhir, saya tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung terlaksananya program budaya positif yang ada di sekolah saya.
Berikut cuplikan rangkaian kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya, yaitu di SDN Nembaan 1, Kabupaten Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SDN Nembaan 1 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan nikmatnya kita semua bisa menghadiri acara penerapan budaya positif di sekolah SDN Nembaan 1 dalam keadaan sehat walafiat dan halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga berada di limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga orang kita mendapatkan syafaat di dalam akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau pengarahan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penerapan pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan umum kita. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, biar halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan Ibu Kepala Sekolah kepada beliau. Biasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam acara penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, terima kasih panjenengan sudah datang menghadiri acara penerapan budaya positif di sekolah yang hari ini akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Rafiul Nur Anissa. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi pemicu bagi kita semua agar SD Nembaan 1 ini bisa lebih maju, lebih baik dari hari-hari kemarin, bisa menginspirasi panjenengan semua supaya lebih meningkatkan pelayanan kepada anak didik kita. Bapak Ibu, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di dalam pemaparan nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa panjenengan pahami semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang SDN 1, khususnya kepada Ibu Kepala SDN 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk sedikit bertemu dalam kegiatan penerapan budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan sebagai tugas untuk memenuhi
yang sekarang sedang saya ikuti Bapak Ibu. Kita hari ini akan belajar bersama ya, saya akan sharing, kita belajar bersama intinya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kata kuncinya adalah apa Bu? Budaya positif. Apa itu budaya positif ya? Nah, kita akan buka slide selanjutnya. Nah, panjenengan sampun kersa modele iki pemimpin sinten menika. Oke, betul. Menika adalah Bapak Gajah Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Gajah Dewantoro ini banyak memberikan pemikiran-pemikirannya, salah satunya panjenengan sudah membaca di MN sedikit tentang pemikiran-pemikiran beliau. Pendidikan adalah menuntun anak dan seterusnya. Saya akan sedikit menyampaikan pemikiran dari beliau, arti dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita perlu tahu karena kita adalah seorang pendidik. Pendidik diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak. Karena kita berada di sekolah, maka tujuan kita adalah menuntun anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah slide ini kita akan sedikit belajar tentang perumpamaan, Bapak Ibu. Seorang guru, seorang pendidik itu bisa diumpamakan sebagai seorang nobody. Iya. Kalau panjenengan mendengar kata petani, pasti setidaknya tahu menjadi seorang petani itu pekerjaannya nobody. Menggantol tanah supaya tanahnya subur, diberi pupuk dan seterusnya tanahnya supaya subur. Kemudian ditambuli benih, dirawat benih itu supaya bisa menghasilkan sesuatu bernilai. Nah, sama kita diibaratkan guru pendidik itu sama diibaratkan sebagai seorang petani. Guru diibaratkan sebagai petani yang mendampingi tumbuh kembang biji padi. Biji padi itu kita ibaratkan anak-anak Nah, biji padi itu pasti ada gulma, tanaman pengganggu, tanaman pengganggu. Pasti ada hama, pasti ada hama yang bisa merusak dengan berbagai upaya. Nah, jadi petani itu melindungi biji padi supaya dia tidak terganggu gulma serta hama. Petani itu berupaya sedemikian rupa agar bulir-bulir padi yang dihasilkan itu menjadi bulir padi yang berkualitas. Petani hanya memiliki kuasa untuk memberi pupuk, merawat, dan upaya-upaya yang lain. Seperti anak didik kita, kita upayanya bagaimana cara kalau berkata-kata yang baik, kalau di depan orang yang lebih tua maka sopan santunnya harus dijaga. Kita hanya bisa merawat mereka sedemikian rupa, tetapi suksesnya anak kita tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa menuntun mereka yang pada akhirnya sampai pada kesuksesan. Harapannya begitu. Seperti halnya seorang petani, guru hanya bisa memiliki peran sebagai penuntun murid untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kodrat alam dan zamannya. Nah, upaya kita salah satunya yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah supaya murid kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di agama Islam memiliki akhlakul karimah. Jadi guru ibarat petani yang menyinggir hama-hama, nyinggir gulma-gulma,
supaya bulir-bulir padi itu bisa menimbulkan bisa berkualitas. Oke, kita langsung lawan. Jadi dengan menerapkan budaya positif itu sebenarnya sama dengan disiplin positif. Nah, panjenengan bisa membaca di situ. Pengertian disiplin itu artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata-kata disiplin itu selama ini selalu dihubungkan dengan hukuman. Gitu, awak menelan, nanti hukumannya ini, begitu ya. Sehingga bagaimana disiplin itu seperti bendol, nah, tetapi kita rubah disiplin yang bodoh itu kita rubah menjadi disiplin yang positif. Seperti apa disiplin yang positif itu? Nah, disiplin yang positif itu adalah disiplin di mana anak-anak didik kita tumbuh kesadaran hatinya dari dalam dirinya untuk bagaimana? Untuk melakukan hal yang baik, itu sadar dari dirinya. Jadi anak, aku harus bangun pagi, itu sadar dari dirinya sendiri. Dia sadar bahwa bangun pagi itu memiliki fungsi yang baik. Jadi dari sebuah keyakinan, dari keyakinan. Kalau sebuah peraturan yang tidak diyakini otomatis akan dilakukan dengan berunding. Nah, kita menciptakan budaya positif, menciptakan disiplin positif itu harus berangkat dari keyakinan diri atau yang dinamakan motivasi intrinsik. In artinya dalam. Nah, jadi kita membuka keyakinan diri. Nah, mengapa kamu harus datang tepat waktu? Karena ini loh, kamu yakin, nanti kalau telat akan rugi dan seterusnya. Itu yang perlu kita pahamkan sehingga bocah nek melakukan peraturan bocah karena diri. Oke. Disiplin positif nih. Sekali lagi, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, jadi kita sekarang ini sedang mengikuti masuk ke dalam kurikulum merdeka. Anak-anak diajak untuk belajar merdeka. Yang dikatakan merdeka itu maksudnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak yang merdeka itu adalah anak yang memiliki disiplin diri. Jadi dia sadar butuh belajar. Itu yang susah kan kita tumbuhkan anak-anak. Pokoknya aku juga sekolah untuk formalitas. Biasanya aku juga sekolah di bulanan kan. Dia tidak sadar dia sekolah itu untuk belajar. Dia butuh pelajaran itu yang harus kita bangunkan dari diri anak itu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka yakin kepada diri mereka. Salah satu upaya menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah itu adalah dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Oke, kita dulu ke sana dulu. Tapi kita ke sini dulu. 3 motivasi perilaku manusia. Kok menurut Rocky belum melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Ini bukan saya teori saya dulu waktu teman gue misalnya teori ini bosen. Ini Diana bosen. Nggak tahu ini bacanya gimana dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, bosan mentaati peraturan. Anak patuh karena dia menghindari hukuman. Dengan bukan ini. Semua tidak dihukum. Makanya dulu aku tak patuh. Berangkatnya bukan dari dirinya. Sadar dirinya belum tumbuh kalau begitu. Oke, yang kedua. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan
imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang nanti harus kita hindari. Aku buat PR misalnya sama Bu Anissa ditaringi ada PR nomor 1 sampai 5 tok tuh, tapi aku udah sampai nomor 5 dan aku tuh oleh hadiah dapat poin. Dapat poin. Anak-anak mengharapkan apa Bu? Imbalan, dapat poin. Entah itu dapat poin kebaikan, biasanya kita tempelkan di forum kebajikan apa itu, poin-poin apa itu ya, atau bisa mendapatkan hadiah di apa yang dipanggil kalau sampai misalnya. Dengan kita memberikan imbalan, sadar diri nggak anak itu? Mungkin sedikit dia persenannya, dia masih belum sadar diri kalau dia harus untuk belajar dulu. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya menuju disiplin positif. Dan intinya yang ketiga itu dia punya kesadaran diri. Dia melakukan sebuah perilaku karena dia sadar dari diri, memiliki kesadaran diri. Contohnya misalnya apa ya? Bu Anissa bercerita misalnya ke anak-anaknya bahwasanya seseorang itu sebenarnya tidak seusia kamu saja belajarnya, tetapi seseorang itu harus belajar seumur hidup, misalnya bercerita seperti itu. Mengapa kita harus belajar seumur hidup? Karena perkembangan zaman itu terus berubah. Kita harus terus memperbarui informasi kita harus terus memperbarui ilmu kita. Nah, kalau masih belajarnya maka kita tidak akan berkembang. Akhirnya tumbuhlah kesadaran diri seorang anak. Berarti aku hidup belajar terus. Sehingga ketika anak sudah tumbuh kesadarannya, maka dia tidak perlu disuruh, dia tidak butuh hukuman, dia tidak butuh imbalan, tapi dia sadar diri penuh belajar dewe, karepe dewe mengelola betul, dia tidak sadar diri. Nah, salah satu upaya kita untuk menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal tentang P3. Dalam kurikulum Merdeka ada P3 dan P5. Sampun tahu bedanya. Kalau P5 itu hubungannya dengan proyek. Kalau P3 itu adalah nomor ini loh. P-nya ada 3 loh itu. Dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila kita mengenal ada 6 dimensi atau 6 nilai-nilai kebajikan. Coba ayo dijawab sama-sama. Yang pertama nomor ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 berakhlak mulia, itu ya, itu masuk satu. Nomor 2 mandiri. Kemudian bernalar kritis nih, nomor 3 berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ini ada tepuknya Bapak Ibu, kreatif dan seterusnya ada. Jadi keyakinan kelas yang nanti kita bikin di kelas kita itu sumbernya dari sini. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Kalau di Indonesia saja di kurikulum Merdeka ini lingkupnya P3, profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau nilai-nilai kebajikan universal ada banyak sekali. Salah satunya itu Ibu 9 karakter, ada banyak ini yang saya sebutkan langsung itu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini nanti proyeknya Bapak Ibu yang harus kita bikin di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid. Ya, gunanya supaya ini tergerak
bergerak hatinya untuk melakukan suatu hal yang baik. Ya, contohnya Bu, seperti apa keyakinan kelas, kita langsung pergi ke contohnya ya. Oh iya, bentar. Coba di sini dilihat. Ciri-ciri keyakinan kelas yang nomor 3 itu ada pernyataan selalu berbentuk positif. Biasanya kalau kita peraturan ada kata-kata negatif, deh. Jangan berlari di koridor, tidak boleh telat. Ada kata-kata negatifnya. Tetapi di dalam keyakinan kelas nanti kita ubah kata-kata negatifnya itu kita gosok, nggak boleh. Jangan ada jangan, tidak boleh itu kita hilangkan. Tapi lebih ke berjalanlah di koridor atau datanglah tepat waktu. Gunakan pakaian yang rapi, bicaralah yang sopan. Begitu, ya. Jadi nanti jangan ada jangan, jangan langsung boleh nak. Keyakinan tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Kalau biasanya bapak ibu guru kalau nggak contoh gitu nggak ini ya, nggak kemarin. Nah, intinya sih belum ini prosedurnya. Jadi Bu, bapak ibu, keyakinan kelas itu yang membuat itu harus berupa kesepakatan. Kita sebagai guru dan murid itu harus kesepakatan. Kalau ada satu orang yang tidak setuju, ya itu tidak bisa dipakai. Karena kita semua berangkatnya dari kesepakatan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah curah pendapat seluruh warga kelas. Misalnya, ayo ini, yuk kita praktek membuat keyakinan kelas buat kamu. Anak-anak, ya, coba. Peraturan apa? Kita berangkatnya dari peraturan. Peraturan apa yang harus kita adakan di kelas kita agar kelas kita tertib? Misalnya, Bu, misalnya kok mereka melakukan tiket, untuk kepentingan kelas. Terus harus tertib mengerjakan tugas TN, Terus apa lagi Pak? Pak Hukum. Ya intinya berangkatnya dari peraturan dulu. Biarkan mereka mengeluarkan peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang mereka inginkan. Kemudian kita catat di papan tulis, kemudian dikelompokkan, maka pasti akan terjadi atau bisa tersusun sebuah keyakinan kelas. Ini contoh saya ambil keyakinan kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Apakah ada kalimat negatif di sini? Tidak. Ini nanti saya kasih PDF-nya Mbak, nggak usah dibodoh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ini loh, perlu belajar, perlu senang ini loh kan salah satu nilai kebajikan. Anak-anak harus dibuat senang dulu baru mau belajar. Atau biasanya kalau dia sudah senang artinya baru nyantol. Pelajarannya itu baru nyantol, kan gitu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu menghargai dan seterusnya. Ini juga ada contoh kelas 5. Nah, karena kelas 5 ini sudah agak besar, selalu bersikap positif. Maksudnya positif itu apa? Bersikap baik kepada temannya, menghormati sopan santun kepada gurunya dan orang yang lebih tua. Itu semua dibungkus dalam sikap positif dia. Nah, kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Gak oleh untuk mengambil ini maksudnya kata-kata itu dia kalau bukan barangmu tolong jangan digunakan, jangan diambil. Intinya harus menghargai barang orang lain. Itu ngopeni tapi kemudian bertanggung jawab. Kalau ada barang temannya yang jatuh bukan diopeni terus dipek boten, tetapi diopeni ini milik siapa, diberikan kepada pemiliknya.
Maksudnya begitu. Berkomitmen lagi, berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya apa? Kalau PR ya dikerjakan di rumah, tidak boleh di sekolah. Kalau PS ya dikerjakan di sekolah, harus selesai. Seperti itu. Senantiasa membantu. Dan bisa jadi kalau kelas 4, 5, 6 ini marah kemudian ya Bu. Bapak Ibu, coba. Kalau ada peraturan yang bagaimana kita membuat sebuah kalimat keyakinan kelas yang bisa membuat anak itu supaya tidak membuli, kira-kira bagaimana? Iya. Nah itu tadi kita butuh di dalam selalu bersikap positif, atau bisa kita tambahi menghargai atau menghormati orang lain. Jadi sudah nggak ada bullying, apa kata-kata bully di situ tidak, tapi dibungkus dalam suatu kalimat yang besar gitu loh ya, luas. Nah, tapi kalau tidak dijelekkan, anak juga tidak paham. Iya, didetailkan, boleh, bebas. Iya, intinya jangan ada kalimat negatif. Nah, ini kalau yang kelas 7. Nah, ini kelas 7 bentuknya seperti ini saja. Hormat. Nilai kebajikannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pembelian sudah masuk di sini, ya, karena menghormati orang kalau berbanding. Nah, itu sudah luas, lengkap. Yang kedua, bekerja. Nilai kebajikan yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Intinya ngerjain PR disiplin tepat pada waktunya. Kalau PS ya PS, kalau PR ya PR. Nah, dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Berarti nggak parah, blok. Nah, ini yang mulai ada kasus-kasus di kelas 4 ya, sudah muncul beberapa waktu lalu. Di kelas 5 mungkin ada sampai anaknya nggak mau sekolah, ya kan? Di kelas 6, di kelas saya sendiri ada nggak? Ya, bahwa sangat penting untuk menerima teman dan saling peduli, saling membantu seperti itu. Jadi itu sekilas contoh keyakinan kelas dari kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 yang bisa kita adopsi dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Intinya Bapak Ibu, kalau anak yakin pasti dia memiliki motivasi diri. Kalau dia sudah memiliki motivasi diri, maka dia pasti memiliki kesadaran diri. Kalau dia sudah berangkat dari kesadaran, maka dia tidak butuh hukuman, tidak butuh imbalan. Selama ini kita sebagai guru seringnya adalah nek gak mau hukuman, yo ini imbalan. Padahal hukuman dan imbalan itu sejatinya adalah racun. Iya, racun untuk anak kita sebenarnya. Yang perlu kita tumbuhkan yaitu motivasi diri. Oke. Sekian materi dari saya, sebenarnya ini saja. Tapi saya perlu garis bawahi. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa harus ada ditumbuhkan motivasi diri? Ini loh Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak hatinya dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tapi tidak ada. Jadi kalau sudah berangkat dari kesadaran diri karena dia sudah yakin, saya rasa itu lebih manjur. Ya, jadi kita nggak usah bikin hukuman, kita nggak usah membuat imbalan karena dua-dua hal ini adalah racun sebenarnya. Yang perlu kita tumbuhkan yaitu motivasi intrinsik, kesadaran diri, keyakinan. Maka setelah ini saya harapkan
Ayo Bapak Ibu, mungkin butuh dampingan dari saya untuk kita beraksi nyata dengan membuat keyakinan jika kita masing-masing. Kemudian insya Allah bersedia. Baik, sekian paparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Bila kita berbudaya, buat itu berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertutur kata yang sopan. Bertutur kata yang sopan. Oke. Yang kedua, apa kira-kira ada masukan apa yang perlu kita yakinkan kepada anak kita? Nah, kita kan tadi tidak boleh jangan, maka tidak boleh dipakai. Maka kalimat positifnya bagaimana? Cara selesai. Curah pendapat ini penting karena kan kita kadang susah untuk mengeluarkan di sini ada. Tapi untuk ini kadang kita butuh sabar dari Bapak Ibu dulu. Oke, boleh. Tapi kalau kita praktekkan ke orang lain, ini kita kan tidak ingin anak-anak penyelaman yang kita kalau berlakunya kita itu kepada orang lain. Jadi gimana? Ngomongin, menunggu dengan sabar, membicarakan. Ayo Bapak Ibu ditulis. Bertutur kata yang sopan, menunggu dengan sabar pembicaraan dari orang lain. Berarti nilai kebajikan yang diambil dari bertutur kata yang sopan berarti kata ya? Apa? Kesopanan atau sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Indriani Budiman dari SDN Nambahan 1. Saya di sini mengajarkan di kelas 1. Setelah mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, saya menjadi tahu tentang keyakinan kelas. Dan saya berharap dengan adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi diri peserta didik sehingga anak memiliki kesadaran diri untuk berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih. Berikut adalah dokumentasi kebiasaan-kebiasaan baik sebagai perwujudan penerapan budaya positif di sekolah yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, kami awali dengan penyusunan keyakinan kelas. Nah, seluruh warga kelas telah mencurahkan pendapatnya dan kami pun melaksanakan musyawarah yang benar-benar adil untuk menentukan keyakinan kelas. Seluruh warga kelas alhamdulillah sudah bertanggung jawab menerapkan keyakinan kelas. Kebiasaan baik yang kedua yaitu salam dan sapa yang kami laksanakan di awal pembelajaran ataupun selama pembelajaran berlangsung. Jadi kita selalu melakukan salam dengan baik, sapa, senyum, dan itu semua kami lakukan untuk memberikan semangat, motivasi, memberikan energi positif kepada orang lain. Selanjutnya adalah program murojaah atau hafalan surat-surat pendek yang sudah kami lakukan di beberapa kelas. Program selanjutnya yang selalu kita laksanakan di siang hari yaitu program sholat duhur berjamaah. Ini rutin kita laksanakan setelah anak-anak melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian ada sholat duha berjamaah, ada program baca tulis Al-Quran. Kemudian selain kegiatan-kegiatan tersebut, kami tentunya juga melaksanakan kegiatan di mana kegiatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, yaitu kegiatan peduli kebersihan, di mana anak-anak kami biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah, dan selalu responsif jika ada sampah yang berserakan.
Seluruh pembiasaan baik ini bermuara pada perwujudan budaya positif di sekolah yang tentunya tidak bisa lepas dari peran seluruh guru untuk selalu memberikan contoh yang positif, untuk selalu memberikan contoh yang nyata di depan siswa mereka yang tentunya harus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Bapak Ibu, demikian paparan dari saya, dan kata-kata selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan sebagai dasar berperilaku baik merupakan inti penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya paparkan kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Selalu semangat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.